saudara sekalian. Shalom. Siapa yang minggu ini diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk setiap berkat-berkatmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji muliakan namamu ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang hadir Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang beracara dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang bertata di setiap puji-pujian kami ya Bapa. Biar Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak saudara boleh kembali duduk. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Yesus penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersuka Tuhan atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bapak saudara sekalian kita semua berbangkit berdiri. Gantikan bersoraklah bagi Tuhan. Dan bersoraklah bagi pujian. Kuasa bagi Raja. Tunduk lalu bergelora mendengar namamu, namamu Tuhan. Bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah bagi pujian dan hormat. Kuasa bagi Raja. Tunduk lalu bergelora mendengar. Oh, namamu yang agung Tuhan. Bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, sembah Dia, muliakan namanya, sebab Dialah yang layak disembah. Kaulah yang besar Tuhan, Kaulah yang mulia, Kaulah yang layak disembah. Haleluya, haleluya Tuhan. Sikiara babakais. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Allah yang agung, Allah yang berkuasa. Haleluya Tuhan, kami sembah. Serukan namanya, tinggikan nama Tuhan. Sebab Dialah yang layak disembah, sebab Dialah yang layak dipuji, sebab Dialah yang layak diagungkan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh namamu besar Tuhan, sungguh namamu yang mulia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa.
semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, jalannya memujinya. Sejatinya suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Segala persoalan, segala tantangan yang mungkin kami hadapi akhir-akhir ini ya Bapa, kami gak takut Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Selalu berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari berseru, bangkit berdiri.
pujian hanya bagi nama-Mu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji ya Bapa. Dan kami ada di tempat ini bukan hanya sekedar kebiasaan kami sebagai orang Kristen, tetapi kami di tempat ini kami menyadari bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Kami menyadari kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami ada di tempat ini untuk Engkau memberkati kami, yaitu berkat yang terbaik, berkat yang terbesar dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu itu sendiri. Sebab kami mempercayai ketika kami menjadi pelaku dari kebenaran firman, maka apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami pun tergenapi keseluruhannya. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu sampai kepada pendengaran kami dan masuk dalam loh hati kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami, kami pun Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, selaras dengan kebenaran firman-Mu, sehingga akan ada banyak orang melihat ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, khususkanlah hamba-Mu berdiri di tempat ini. Hamba adalah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba terbatas, tetapi oleh karena pengurapan dari tempat maha tinggi itu mengalir atas hamba-Mu, sampaikanlah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Kau rencanakan dan rancangkan untuk umat-Mu di tempat ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan sepenuhnya pelayanan ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, yang mengambil alih kehidupan hamba-Mu saat ini, sehingga setiap perkataan kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua dalam kendali Roh Kudus, sehingga umat-Mu pun dibangun, dikuatkan, dan mengalami mujizat melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya, shalom semuanya, shalom. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Nathan yang hari ini beliau sedang tugas di PB Motherland. Ya, 6 kali ibadah saudara, luar biasa. Capek-capek deh itu tenggorokan saudara. Ya saudara dikasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya boleh ada bersama dengan saudara, dan juga terima kasih untuk Ibu Gembala yang boleh ada bersama-sama dengan kita, dan juga para staf penggembalaan. Dan saya bersyukur, terima kasih untuk tim musik dan juga para pendoa syafaat yang mendukung dalam ibadah siang hari ini. Nah saudara, perkenalkan, nama saya Jonathan Arif. Saya lahir dari suku Jawa dan latar belakang saya bukan orang Kristen Bapak Ibu ya. Saya bukan orang Kristen karena seluruh keluarga besar saya juga bukan orang Kristen saudara. Dari mulai kakek sampai orang tua semuanya bukan orang Kristen. Dan saudara, kakek saya merupakan seorang yang sangat disegani di daerah Jawa Tengah, di Solo, tepatnya di Wonogiri saudara. Dan saya percaya bapak saya juga seorang tentara, dan dia juga sebagai seorang pejuang ya. Nah saudara, saya dilahirkan bukan dari kalangan Kristen. Saya 9 saudara, saya anak paling kecil, yaitu anak nomor 9 Bapak Ibu. Tetapi puji nama Tuhan, saya ditangkap oleh Tuhan dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada kelas 3 SMP pada waktu itu saudara. Dan saya percaya itu pertama kali saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya diasingkan, saya dibuang, saya gak dianggap dan lain sebagainya, dan itu merupakan satu anugerah buat saya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan perjuangan kehidupan saya luar biasa. Saya tidak sekolah teologi karena
Saya memang tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta, Bapak Ibu. Ya, sama sekali nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gembala, apalagi saudara. Enggak, saya nggak pernah punya cita-cita. Yang penting dalam kehidupan saya adalah bagaimana saya menjadi orang Kristen dan orang lain bisa melihat ada Kristus dalam diri saya. Itu lebih dari cukup, Bapak Ibu. Nah, setelah dikasih Tuhan, ketika perjalanan kehidupan saya mulai terima Yesus, kemudian sampai kepada saya pacaran, dan sampai saya menikah. Orang tua saya juga nggak hadir di pernikahan. Saya diberkati di GBDI, saudara. Dan saudara, saya ke Jakarta membawa istri saya, dan saya hanya kontrak rumah kecil ukuran 4x4 dan tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi karena harus bergabung dengan pemilik rumah. Dan yang saya tempatin adalah hanya sebuah emperan yang ditutup dengan seng, Bapak Ibu, dan di situ saya hidup, Bapak Ibu. Dan hanya selambaian tangan saya itu sudah sampai, Bapak Ibu. Dan luar biasa, di atas di bawah seng itu ada bambu-bambu yang menopang seng. Itu biasa dipakai jalan tol. Jalan tolnya tikus masuknya. Dan saya harus saya harus tidur di bawahnya. Saya hanya bekerja sebagai seorang kuli bangunan, karena kuliah pun saya gagal, saudara, karena tidak ada biaya. Jadi saya hanya bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Saya bekerja sebagai seorang tukang cangkul di pinggir jalan, Bapak Ibu. Ya. Dan saya memiliki putra, saya memiliki 3 orang anak. Luar biasa, oleh anugerah Tuhan, anak saya yang pertama juga sudah menikah dan menjadi hamba Tuhan di Sidoarjo, Jawa Timur. Anak saya yang kedua belum menikah, jomblo, pria, dan sekarang sedang berpendidikan dokter spesialis bedah di Banjarmasin. Masih jomblo, jadi masih ada lowongan kalau mau jadi mantu saya. Dan yang ketiga, anak saya perempuan juga masih jomblo, dia bekerja di Kuningan, ya, sebagai seorang manajer apa gitu, lupa saya, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, dari seorang kuli bangunan Tuhan angkat sedemikian rupa, dan sampai hari ini saya boleh berdiri di depan saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Mengapa bisa demikian, saudaraku, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita belajar dari Daud, saudara. Daud merupakan pribadi yang sangat sederhana. Kehidupan Daud adalah hanya sebagai seorang gembala 2-3 ekor domba, saudara. Tetapi kita melihat di sini bahwa bagaimana Daud dipromosikan oleh Tuhan. Ada apa dengan Daud, saudaraku, dikasih oleh Tuhan Yesus, sampai Tuhan berkata, inilah orang yang kukasihi, dikatakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya kita pun juga bisa seperti Daud, Bapak Ibu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mempromosikannya, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, ketika Daud mulai dipromosikan Tuhan, kita tahu semuanya, Daud mengalahkan Goliat. Nah, saudara, tapi pertanyaannya begini, bagaimana Daud mampu membunuh raksasa itu? Bagaimana Daud mampu membunuh Goliat itu, Bapak Ibu? Bagaimana Daud mampu membunuhnya? Ya, mungkin ada jawaban-jawaban, oh itu tangan Tuhan, oh itu penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Betul, saudaraku. Tetapi mari kita melihat, sebelum Daud mengalahkan raksasa itu, sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud telah, saudara, diajar oleh Tuhan, telah dididik oleh Tuhan untuk mengalahkan singa dan beruang. Jika Daud tidak mengalahkan singa dan beruang, saya percaya Daud juga tidak akan mampu mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini, saudara, saya akan berbicara ada 3 rahasia yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Dan 3 rahasia ini membuat kita menjadi satu pribadi seperti Daud
kehidupan kita akan naik dan tidak turun, akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 3 rahasia ini, saudara. Saudara, mari kita melihat satu hal di dalam kehidupan kita. Mungkin ada raksasa-raksasa di depan saudara. Yang saya katakan begini, raksasa yang saudara anggap itu apa? Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Itu raksasa-raksasa kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul untuk sebuah rumah, bergumul untuk sebuah pekerjaan, bergumul untuk sebuah usaha yang maju dan lain sebagainya. Dan saudara berkata, ini mustahil, nggak ada bekal, nggak ada apapun, saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita mampu mengalahkan singa-singa dalam hidup kita. Apa singa-singa dalam kehidupan kita? Ketiga singa-singa dalam kehidupan kita, dan ini adalah musuh utama kita yang menyerang pertumbuhan rohani kita, yaitu keserakahan, kesombongan atau kebanggaan, dan kedagingan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini adalah singa-singa di dalam diri kita. Ini adalah musuh utama kita. Dan ketika kita mampu mengalahkan 3 musuh ini, musuh utama kita di dalam diri kita yang menghambat pertumbuhan rohani kita, maka saya percaya soal Goliat, soal raksasa itu dengan sangat mudah kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, saudara perhatikan di sini. Next, kita lihat, saudara. Rahasia yang pertama yang Tuhan berikan yaitu kita mematahkan roh keserakahan. Katakan roh keserakahan. Nah, saudara, di dalam Matius 6 ayat yang keempat di perjanjian baru, saudara, ya terjemahan baru 2 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Rahasia yang harus disembunyikan seseorang adalah pemberiannya atau pengorbanannya, saudara. Ya, memberi dengan berkorban akan mematahkan roh keserakahan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat di sini, saudara. Kadang kita bisa memberi seseorang, saudara, tetapi kita tidak pernah merasa sakit. Ada saudara yang pernah memberi sesuatu, mungkin uang saudara, dan itu membuat saudara rasa sakit. Artinya, aduh sayang banget ya, tapi Tuhan suruh, mau bagaimana? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita belum memberi, kita belum pada waktu kita memberi belum merasakan sakit, saya katakan kita belum berkorban apa-apa. Kita belum berkorban apa-apa, saudara. Memberi pada waktu saudara beribadah dengan memberikan persembahan itu baik, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan persembahan persepuluhan saudara? Mungkin saudara berkata, kalau aku kembalikan nggak cukup. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong jawab ya. Saya mau tanya satu hal. Saudara, ketika saudara mengembalikan persembahan persepuluhan, kurang. Gaji saudara nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tidak mengembalikan pun kurang. Kira-kira mana yang saudara pilih? Ayo. Mengembalikan kurang. Tidak mengembalikan juga kurang. Kira-kira mana yang saudara pilih? Jujur aja daripada nggak masuk surga. Saudara, saya diajar oleh Tuhan. Saya kontrak rumah, tadi di awal saya ceritakan. Saya kontrak rumah di daerah Rempoa, di belakang Bintaro, Bapak Ibu. Saya kontrak rumah kecil. Gaji saya sebagai kuli bangunan, serabutan saya sebagai tukang servis AC. Kalau tidak ada job, saudara, saya servis AC. Bapak Ibu, bilang cukup, nggak cukup. Dan pada waktu itu anak saya juga sudah bukan cuma satu, Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan kasih lagi berkat lagi anak yang muncul yang nomor 2. Dan saudara tahu,
sampai anak saya mengidap busung lapar karena tidak ada gizi sama sekali, tidak ada yang bisa kita makan. Saudara, tetapi saudara, saya berkata, ini saya kembaliin perpuluhan. Pada waktu itu Pak Niko masih membuka gerejanya di Gedung Karsa Pemuda. Saya naik angkot dari Bintaro, Rempoang, saudara, sampai ke TVRI Karsa Pemuda. Saudara, saya cuma mulai taat, saya cuma belajar untuk taat. Saya akan mengalahkan singa itu dalam diri saya. Keserakahan. Kalau dibilang cukup, manusia tidak akan pernah merasa cukup. Iya atau iya? Yes. Manusia yang akan pernah merasa cukup, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan ajar kepada kita untuk kita mengembalikan. Dan sangat saya kembalikan. Apakah tiba-tiba pertolongan Tuhan itu datang dengan uang yang begitu banyak terus jatuh di depan saya? Tidak, saudara. Saya menunggu dan terus menunggu, saudara. Nggak ada jawaban. Seolah-olah apa sih ayat ini? Bawalah persembahan persepuluhan dalam rumah perbendaharaan supaya ada tersedia makanan di rumahku. Maksudnya apa? Saya menunggu, nggak ada, saudara. Hidup kami pas-pasan. Saudara, terkadang kami nggak makan. Kami hanya begitu, nggak ada pekerjaan sama sekali, saudara. Saya ke rumah teman, saya minta speaker yang bulat itu, di dalam itu kan ada speaker ya. Ini speaker ya, saudara, ada bulatnya, yang ada magnetnya itu, saudara. Itu saya minta, saya jual, Bapak Ibu, saya tukarkan dengan apa? Dengan bawang merah. Setelah dikasih Tuhan, itu kami alami, saudara. Lantas apakah Tuhan diam? Ya, pada waktu itu seolah-olah Tuhan diam. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti kita menanam benih. Pada waktu kita menanam, tidak mungkin serta-merta benih itu akan bertumbuh dan terus menghasilkan buah. Ada orang berkata, aku sudah menabur, tapi kok nggak menuai? Tergantung kita. Ya, kalau saudara menabur kacang hijau, saudara mau cepat menuai, nuainya toge, betul nggak? Itu cepat menuai kan? Nuainya toge. Tapi kalau saudara bertahan, nuainya ya kacang hijau lagi. Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan di sini. Ketika kita mulai taat, ketika kita mulai melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun dalam pemberian itu memiliki sebuah korban dalam diri kita, saudara, itu sungguh-sungguh menyakitkan. Seharusnya ini kan cukup buat aku beli ini untuk anak-anakku. Tetapi saudara, Tuhan menginginkan untuk kita mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Saya bawa dan saya kembalikan, sekalipun itu sakit, Bapak Ibu. Sekalipun itu gak cukup. Tetapi firman Tuhan berkata, ujilah aku. Ujilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah poinnya. Saudara mengembalikan persembahan persepuluhan, itu baik. Dan apa saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengembalikan persembahan persepuluhan, jangan saudara fokus kepada apa yang saudara kembalikan, tetapi apa yang ada di tangan saudara yang 90% itu, itulah yang saudara bawa di hadapan Tuhan. Dan saudara menyatakan, aku percaya 90% ini akan mencukupkan seluruh kehidupanku. Ada amin, saudara? Amin. Kalau kita fokus kepada 10%, kita akhirnya kecewa dengan Tuhan. Ketika kita kecewa dengan gereja, kita bisa kecewa dengan siapapun, saudara. Mana buktinya? Kok 10% nggak ada? Tetapi Bapak Ibu, ketika saudara mengembalikan persepuluhan itu, saudara sedang menghormati Tuhan. Saudara sedang menghargai Tuhan. Saudara sedang mempercayakan Tuhan melalui 90% yang ada di tangan saudara. Amin, saudara. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Memberi yang terbaik. Memberi dengan
merasa sakit itu pengorbanan. Kita lihat next, sesuatu yang luar biasa. Saudara kenal mereka? Saudara kenal mereka? Nah, apalagi cupiaknya ya. Saudara, saya menggembalakan di GBI Regensi 1 dan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat saya itu PBB. Tahu PBB, saudara? Ponti, Bangka, Belitung, dan Benteng, saudara. Itu semua rata-rata Bapak Ibu kami menangkan, bukan pindahan, ya. Karena ketika Tuhan suruh saya buka gereja di sana, ya luar biasa, ada banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah berhala dan lain sebagainya, itu bertobat dan menerima Yesus. Hanya dengan satu cara pada waktu itu saya ingat sekali, yaitu melalui anak sekolah minggu. Dia menghampiri saya dan dia berkata begini, "Om, Papa sakit lumpuh Om, nggak bisa jalan. Om, bukannya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan Papa?" Wah saudara, ini maksud anak ini apa ini? Dan kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Papa, Om tolong doain Papa. Enggak, Papa belum ke gereja. Enggak, Papa nggak ke gereja. Mama nggak ke gereja. Kok cuman kamu? Iya, aku ikut sama teman. Saudara, ketika saya ada di sana, saya mulai berdoa dan saya mulai menantang. Ya, saya bilang, kalau Om sembuh, Om bisa jalan, semua ini buang. Saya bilang gitu, apa yang Om sembah buang, berani nggak? Wah, Oe takut. Nanti Oe tanggung jawab. Gini deh, yang tanggung jawab saya. Om nggak perlu terima tanggung jawab itu. Bapak Ibu, luar biasa ketika dia, ya, aku sanggup, aku mau. Ketika kami berdoa, lumpuh pada waktu itu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saya berkata, bangkit dan berjalanlah. Saat itu, saya suruh dia bangkit dan mulai berjalan, Bapak Ibu. Dan ketika si Om ini mulai berjalan, saudara, akhirnya semua yang disembah-sembah itu, saudara, saya bawa ke gereja. Rupanya Om ini ngikutin. Saudara, dia mulai ngintip apa yang saya lakukan. Saya bakar semuanya. Dan rupanya dia tidak mau ke gereja juga. Dan saat dia tidak mau ke gereja, rupanya dia tunggu saya masih hidup apa enggak, begitu saudara. Ya, saya masih hidup apa enggak, begitu. Karena kan dia percaya bahwa apa yang dia sembah bisa membuat pendeta ini celaka, begitu kan saudara. Luar biasanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya masih segar dan dia mulai, karena dia berjalan, semua teman-temannya heran. Kok kamu bisa sembuh, bisa berjalan dan lain sebagainya. Dia bilang begini, Bapak Ibu, pendeta Oe lebih sakti daripada dewa-dewa dulu. Bilang begitu saudara. Dan akhirnya saudara, banyak orang datang ke gereja itu. Dan saat itu kami mengalami baptisan, ya, membaptis sekian banyak orang yang bukan berasal dari Kristen. Dan sampai hari ini Om ini masih setia ibadah di tempat kita. Dan banyak jiwa-jiwa yang sudah mulai Tuhan percayakan di GBI Regensi 1 saudara. Sekarang dikasih Tuhan kembali Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu kenal dengan ini. Saya mau cerita perihal ini Bapak Ibu, tentang memberi dan berkorban. Suatu ketika ayam dan babi ini ketemu. Dan dia mulai berjalan bareng di sebuah desa. Dan pada saat dia berjalan bareng, dia melihat seorang sedang sekarat kelaparan. Dan si ayam bertanya kepada babi, "Bi, bukan beb ya, Bi," gitu kan, "ayo kita tolong dia." Terus babi bilang, "Bagaimana aku bisa menolongnya?" "Terus kamu gimana ya? Apa yang bisa kamu lakukan?" "Oke, aku bertelur dulu. Nanti telurku aku berikan kepadanya." "Tetapi kamu apa yang kamu berikan, Bi?" "Ya, apa? Aku cuma punya sancan ini." "Oke, kalau gitu kakiku aku berikan satu
untuk petani itu supaya dia makan dan dia sembuh, dia sehat lagi. Bapak Ibu, dari dua peristiwa ini, mana yang dikatakan memberi dan mana yang dikatakan berkorban? Ayam hanya bisa memberi karena dia masih punya telur cadangan, tetapi babi dipotong kakinya, dia berkorban di sana. Memberi dengan rasa sakit, Bapak Ibu, tetapi sanggup membuat kenyang orang yang ditolongnya. Saudara, ini berbicara tentang pengorbanan, memberi dengan berkorban. Jadi ketika kita diminta oleh Tuhan mengalahkan singa keserakahan dalam diri kita, pada saat kita memberi dengan rasa sakit, itulah yang disebut pengorbanan. Kalau kita memberi belum merasakan sakit, itu kita belum berkorban, Bapak Ibu. Amin. Saya pada waktu pembangunan gereja, Tuhan suruh saya copot satu-satunya cincin pernikahan yang saya beli dengan keringat yang luar biasa. Karena apa? Saudara, saya tidak disupport oleh orang tua saya beli cincin. Saya menjadi kuli memecahkan pondasi di PT dan Liris, yaitu Batik Keris di Solo. Saya kerja siang malam supaya saya bisa membeli sebuah cincin. Tiba-tiba Tuhan pada waktu saya mulai membangun gereja, Tuhan bilang, saya mulai berdoa, saya minta Tuhan ini interior belum cukup, aku minta duit dong. Saya bicara sama Tuhan seperti itu, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus kasih impresi pada saya, kamu cuma ngomong doang, kamu sendiri apa yang bisa kamu berikan? Wah, saya protes, loh, saya hamba Tuhan, Tuhan saya kan gak punya apa-apa, saya motor gak punya, ini gak punya, semuanya gak punya, habis. Kamu masih punya apa? Cincin. Oh, kalau ini jangan. Saya gak kasih, Bapak Ibu. Saya ngotot gak kasih. 3 minggu saya gak bisa tidur, saya gelisah, dan saya tahu ini tekanan yang begitu nekan buat saya. Dan saya cuma bilang, baik Tuhan, minggu pertama aku akan persembahkan. Saya bicara sama istri dan kami bawa berdua, kami masukkan ke tempat kolektor, saya masukkan di sana. Saudara dikasih Tuhan, saudara mau tahu, ketika kantong kolektor itu dibuka, saya sangat terkejut. Itu ada beberapa logam mulia berikut sertifikatnya, Bapak Ibu. Dan saya nggak ngerti kok bisa ada jemaat bawa logam mulia berikut sertifikatnya. Nah ini kan nggak masuk akal. Saya bilang ini pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya semua sekitar 200 jutaan pada waktu itu selesai, saudara, oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita memberi dengan rasa berkorban, kita berkorban, Tuhan yang akan membalasnya. Apalagi pemberian kita dengan sembunyi dikatakan, maka Tuhan yang sembunyi itu, Tuhan yang tidak kelihatan itu akan memberkati saudara dengan terbuka. Amen. Orang akan melihat kita diberkati, orang akan menganggap kita diberkati pada saat kita mulai berani membayar harga. Amin. Yang kedua, rahasia yang kedua itu mematahkan roh kesombongan. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Slide selanjutnya, saudara perhatikan ini. Nah, saudara, doa adalah serangan terbesar terhadap kesombongan. Tidak berdoa adalah bentuk kesombongan terbesar. Sekali lagi, doa adalah serangan terbesar terhadap kesombongan. Tidak berdoa adalah bentuk kesombongan terbesar. Kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus? Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima bagian C, saudara, Tuhan berkata begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Halo? Yohanes 15 ayat yang kelima bagian C,
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tidak berdoa, betapa sombongnya hidup kita. Apa yang bisa kita andalkan, saudaraku? Orang dengan virus COVID yang tidak kelihatan mata saja kita bisa tumbang, kita bisa mati, saudara. Apa yang bisa kita banggakan? Tetapi ketika saudara berdoa, itu adalah doa adalah serangan terbesar terhadap kesombongan. Karena apa? Saudara perhatikan, kalau kita tidak berdoa bukan karena sibuk, tetapi karena kita sombong, karena saudara berpikir bahwa saudara bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu, kalau kita tidak berdoa, betapa sombongnya kita. Di tempat kami ada doa fajar setiap hari dari jam 5 sampai jam 6. Bapak Ibu boleh lihat di YouTube GBI Regensi 1. Dari jam 5 sampai jam 6, dan itu sudah berjalan puluhan tahun, Bapak Ibu. Dari jemaat beberapa orang, sekarang sudah mencapai 800 orang. Belum anak sekolah minggu dan lain sebagainya. Kami mendirikan hanya 3 orang. Kami mulai dengan doa fajar. Saudara, dari 3 orang, sekarang bisa sampai 800 orang lebih. Belum anak-anak. Saudara, hanya karena doa. Makanya nama gereja kami Home, ya, House of Miracle. Karena semua karena mujizat Tuhan. Jadi ketika kita mulai berdoa, saudara, kita sedang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, mengapa kita berdoa? Slide selanjutnya. Mengapa kita berdoa? Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Slide selanjutnya. Saudara perhatikan, berfirmanlah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara perhatikan dengan baik di sini. Tumbuh-tumbuhan berasal dari dalam tanah. Ikan berasal dari dalam air. Tumbuh-tumbuhan akan mati jika dia terpisah dari tanah. Ikan akan mati jika ikan itu terpisah dari dalam air atau dari air. Manusia, slide selanjutnya, diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan dari Allah, oleh Allah. Saudara, ingat, kalau kita tidak terkoneksi dengan Dia, karena kita berasal dari Dia, kalau kita tidak terkoneksi dengan Dia, kita tidak membutuhkan Dia, maka kita akan mati. Mati di dalam arti kata, bukan mati secara jasmani kita, tetapi kita tidak akan pernah menerima keselamatan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, bahwa ikan perlu air, tumbuh-tumbuhan perlu tanah, manusia perlu Tuhan. Amin. Air samudra yang akan tetap disebut sebagai air sekalipun tanpa ikan di dalamnya. Tanah akan tetap disebut sebagai tanah sekalipun tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya. Tuhan akan tetap disebut sebagai Tuhan sekalipun tidak ada manusia yang menyembahnya. Jadi bukan Tuhan yang butuh manusia, tapi manusia ini butuh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita perlu mengadakan doa di dalam kehidupan kita.
Dan saya mau katakan pada siang hari ini, bahwa kita seharusnya mempersembahkan jam pertama dalam hidup kita kepada Tuhan. Maka jam-jam selanjutnya itu Tuhan yang akan atur hidup kita. Sekali lagi, persembahkan jam pertama dalam hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatur hidupmu pada jam-jam selanjutnya. Amin. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu saudara merasa takut, karena kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan mengangkat kami? Saya bekerja pada waktu itu sebagai kuli cangkul. Saudara, tiba-tiba saya diajak teman, ada sebuah proyek di AT&T Cibitung, American Telephone and Telekomunikasi di Cibitung. Saya diajak masuk ke proyek itu. Nah saudara, ketika saya di proyek itu lapangan luas Bapak Ibu, nggak ada namanya bedengnya, nggak ada namanya gubuk dan lain sebagainya. Saya ngegali untuk pasang pipa hidran, dan saya nggak mungkin pulang ke Tangerang. Ketika saya berangkat, saya hanya bermodalkan Indomie, saudara, hanya bermodal Indomie. Dan kehidupan saya bagaimana, nggak ada warung dan lain sebagainya. Ada genset kecil yang dipakai untuk penerangan kami. Saudara, saya mulai bikin heater. Karena saya pakai helm, saudara, akhirnya helm itu saya copot atasnya, di dalamnya itu ada sejenis kayak buat nahan kepala begitu. Saya copot, saya cuci, kemudian saya kasih air, saya masukkan heater. Mendidih air, saudara, saya potek Indomie. Satu sebagian, ya separuh, saya masukkan ke helm itu yang airnya mulai mendidih. Bumbu separuh. Dan setelah itu, saya makan. Sore saya lakukan hal yang sama. Terus menerus Bapak Ibu. Itu perjuangan saya. Dan bagaimana Tuhan mengangkat? Ketika proyek itu sudah mulai berjalan, mulai bangunan, mulai berdiri dan lain sebagainya, dari PT main kontraktornya, karena PT kami hanya subkontraktor, jadi main kontraktor pada waktu itu pas Lebaran, mereka hanya libur 1 hari pada waktu itu. Hari esoknya mereka masuk. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sementara kami, PT kami libur 1 minggu, dan saya ada di sana, saudara. Saya ada di sana. Nah tiap malam sebelum begitu PT-nya itu sudah mulai berdiri, bangunan mulai berdiri, tentunya ada kantor, ada gudang dan lain sebagainya, dan saya tidur di gudang, saya kadang-kadang tidur di kantor. Dan saat saya tidur di kantor, saya mulai belajar, karena saya paginya harus menjadi office boy juga untuk menyediakan minuman bagi staf-staf proyek tersebut Bapak Ibu. Kemudian saya mulai belajar saudara. Belajar asbul drawing, belajar gambar, dan saya mulai bawa ke lapangan, saya mulai mengerti. Nah suatu ketika, semua libur, tinggal saya. Main kontraktor ini berkata begini, ini PT ini kenapa? Kok libur? Harusnya nggak libur. Kamu siapa? Saya cuma tukang gali, Pak. Waduh, dia bilang, ini kalau sampai telat, ini pasti diklaim, pasti didenda dan lain sebagainya. Terus saya tanya iseng, memang ada pekerjaan apa Pak? Itu tiang yang di tengah itu, kamu tahu kan? Yang di tengah-tengah itu, iya Pak. Nah itu mau dicor, sementara kalau dilihat di gambar, saya langsung ambil gambar, saya buka Bapak Ibu, saya hitung, oh ini ya, oh iya Pak, ini ada panel. Ini dari panel ini harusnya ada kabel menuju ke mesin, ke ruang genset, kemudian dari panel ini ke ruang komputer. Saya tunjukin Bapak Ibu. Dan si bapak ini saudara, dia project manager, dia lihat, loh kamu ngerti, kamu bisa Pak saya. Yaudah kalau gitu kamu kerjain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya cuma minta 2 orang, saya kerjakan itu semuanya. Dan yang luar biasa saudara, semua sukses. Dan begitu semua pada masuk, staf masuk,
Pak Project Manager ini, namanya Pak Mahfud, saudara, dia datengin ke Project Manager saya, Pak Humedi. Di, kamu punya orang pinter, cuman kamu jadiin dia tukang gali. Kenapa nggak kamu angkat dari foreman? Siapa? Dia yang jaga di sini, yang office boymu. Dia semua, kalau bukan dia, kamu didenda berapa ratus juta. Dia yang ngerjain semuanya ketika PT ini libur. Saudara, sejak itu saya dipanggil, saya dites. Saya bisa kerjakan semuanya. Dan saudara, saya tidak lagi menjadi kuli. Saya langsung menjadi foreman. Gak lama dari foreman supervisor. Pindah proyek, saya set manager, project manager. Dan Tuhan mulai angkat. Dan saudara, saya pekerjaan terakhir sebelum saya dipanggil Tuhan melayani full timer. Saya sebagai saya bekerja di pengeboran panas bumi, Bapak Ibu, yang membuat tangki separator memisahkan antara air uap dan udara, air uap dan lumpur. Saudara, Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati kita, bukan apa yang kita mau pikirkan. Oh, nanti ada orang kasih uang saya, oh nanti cuan saya banyak. Enggak, Dia memberkati kita pun dengan kepandaian kita. Amin, saudara. Tuhan bisa memberkati kita melalui kepandaian. Anak-anak saya semuanya bisa kuliah selesai, bahkan bisa menjadi seorang dokter dan lain sebagainya. Itu nggak masuk akal. Anak seorang kuli bangunan, tapi Tuhan menyanggupkan dia menjadi seorang dokter spesialis. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Next, saudara. Jangan kita tidak berdoa, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan kita tidak berdoa. Kalau kita nggak berdoa, kita sombong, sangat sombong. Hari ini mari kita persembahkan jam pertama dalam hidup kita kepada Dia. Saya nggak punya rumah, saya nangis sama Tuhan. 2 tahun bergandengan tangan dengan istri. Saudara minta rumah, minta mujizat. Dan saudara tahu, saya mendapatkan rumah gratis 2 lantai, Bapak Ibu. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan berkati dengan berbagai macam hal yang luar biasa. Saya baru mengerti, rupanya dulu apa yang saya tabur, sekarang waktunya saya menikmatinya. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, nggak ada ruginya kita melakukan 3 rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Rahasia yang ketiga, yaitu mematahkan nafsu kedagingan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tentang puasa. Katakan puasa. Katakan puasa. Nah, puasa ini mematahkan nafsu kedagingan kita. Rahasia yang ketiga harus dimiliki oleh semua orang percaya adalah hal puasa. Satu hal yang saya khawatirkan di dalam generasi hari-hari ini adalah bukan mati kelaparan, tapi mati kekenyangan. Kenapa? Begitu perut kerucuk-kerucuk, ambil handphone. Gue pengen nyemil nih. Betul nggak? Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu selalu begitu kerucuk-kerucuk, buka kulkas. Ada yang bisa dimakan nggak? Kerucuk-kerucuk lagi, buka kulkas lagi. Jadi para ibu-ibu selalu bersahabat dengan kulkas. Saudara dengar hari ini, makanan adalah godaan pertama yang dihadapi oleh manusia pertama. Betul? Manusia pertama digoda oleh apa? Makanan. Makan tuh buah. Makan tuh buah. Godaan pertama Yesus pada saat dia berpuasa juga makanan. Kalau engkau anak Allah, ubahlah ubahlah batu ini menjadi roti. Betapa seriusnya soal makanan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita perlu berpuasa di dalam kehidupan kita. Dan kami Bapak Ibu di GBI Regency 1 tahun ini
merupakan tahun doa, puasa, dan mengandalkan Roh Kudus. Kami sudah puasa 21 hari pada waktu mau masuk tahun 2026. Kemudian kemarin pada waktu Yesus dikuburkan sampai kepada Yesus dibangkitkan dari kematian, kami puasa Ester 3 hari 3 malam tanpa makan, saudara, tanpa minum. Dan ketika kenaikan Kristus, kami berpuasa selama 40 hari. Tadi Pak David bilang, Pak mau minum teh, mau minum kopi. Oh mohon maaf Pak, saya sedang berpuasa. Saudara dikasih Tuhan. Jadi puasa itu sungguh-sungguh mematahkan nafsu kedagingan kita. Kadang apa yang kita inginkan dalam diri kita, ketika kita berpuasa kita bisa menahan diri di dalam kehidupan kita. Berpuasalah saudara. Dan puasa itu tidak ada ruginya bagi kita. Enggak ada ruginya. Puasa 3 hari 3 malam 72 jam, saudara tidak makan, apa yang terjadi dalam tubuh saudara? Ini saya mau kesaksian. Seorang ibu umur 65 tahun, dia menderita diabetes, dia menderita gagal jantung, dia menderita vertigo. Dan ketika saya ajak berpuasa 72 jam 3 hari 3 malam, dia lakukan puasa. Pada waktu itu, namanya Ibu Susi, saudara, boleh tanya di Regensi 1. Nah saudara, dia hari ketiga itu sudah, udah hampir gak kuat, tetapi dia terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, selesai dia berpuasa. Dia lolos, dia bisa berpuasa 65 tahun Bapak Ibu. Setelah itu dia cek kesehatannya, semuanya bagus Bapak Ibu. Nggak ada penyakit apapun, gula normal, kolesterol normal, semuanya saudara. Dan dia tidak mengalami vertigo lagi sampai hari ini. Saudara klik apa fungsi dari puasa 72 jam. Hari kedua, sel tubuh kita ini melepaskan sel-sel yang rusak. Semua sel yang rusak itu hari kedua dilepaskan. Makanya ketika ada yang berpuasa 72 jam, puasa Ester, itu mohon maaf bisa buang-buang air, bisa mual, bisa muntah Bapak Ibu. Karena sel-sel yang mati itu semua lepas. Semua lepas Bapak Ibu. Dan hari ketiga mulai pembentukan sel-sel yang baru. Maka biasa orang yang 72 jam atau puasa Ester, saudara akan melihat kesegaran terjadi di dalam dirinya. Umur saya hampir 60 tahun Bapak Ibu. Saudara, jadi puasa itu tidak ada ruginya dalam kehidupan kita. Dan Alkitab pun mencatat bahwa kita perlu berpuasa karena godaan pertama manusia adalah makanan. Godaan pertama Yesus pada waktu dia berpuasa adalah makanan. Jadi ini begitu pentingnya Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita berpuasa, yaitu mematahkan nafsu kedagingan kita. Jangan sampai saudara kita membiarkan raja dalam diri kita. Ada raja dalam diri kita masing-masing. Semuanya punya, yaitu perut. Ini raja. Betul nggak? Ketika bunyi kelutuk-kelutuk, mau makan nih, lapar. Raja bersabda, aku lapar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar untuk berpuasa. Ada amin. 3 rahasia ini yang Tuhan berikan kepada kita, hal memberi, hal berdoa, dan hal berpuasa. 3 rahasia ini kau lakukan, maka saudara akan bisa melihat bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan saudara. Bagaimana saudara bisa mengalahkan semua singa-singa dalam diri kita, musuh utama kita. Maka untuk mengalahkan Goliat, Tuhan akan campur tangan dalam hal itu. Gak perlu saudara pusing, gak perlu saudara susah. Ayat yang paling terakhir, dan saya undang pemuji penyembah Tuhan boleh maju ke depan. Yuk kita baca 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita tidak bisa mematahkan keinginan daging kita,
bagaimana kita mau memikul salib kita. Sementara untuk kita mengikut Yesus, kita harus pikul salib. Oleh sebab itu siang hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama melakukan 3 hal dalam kehidupan kita. 3 rahasia ini yang harus kita lakukan. Maka saudara akan melihat sampai kepada keturunan saudara, sampai kepada anak-anak saudara, Tuhan akan pelihara. Tidak mungkin tidak. Saudara boleh membaca Alkitab. Saudara perhatikan tentang silsilah Bapak Ibu. Orang yang benar, silsilahnya itu nyata. Mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi orang yang tidak benar dalam hidupnya, silsilahnya, saudara lihat. Mereka menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Saudara bisa cari di Google Jonathan Edwards dan Mark Jukes. Saudara bandingkan 2 orang ini. Jonathan Edwards adalah orang yang takut akan Tuhan, maka keturunannya menjadi orang-orang ternama di Amerika dan menguntungkan negara itu. Tetapi Mark Jukes, saudara, keturunannya pembunuh, pemerkosa, koruptor dan lain sebagainya. Karena dia, bapaknya Mark Jukes ini tidak takut dengan Tuhan. Saudara boleh lihat di YouTube, saudara boleh lihat di media sosial, saudara akan lihat di sana. Jadi saya katakan, kalau kita mau melihat keturunan kita baik, kalau kita mau melihat anak-anak kita berhasil, dimulai dari kita sebagai orang tuanya. 3 rahasia tadi saudara lakukan, maka saudara akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi atas keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, nggak ada ruginya kita menjadi orang yang taat. Nggak ada ruginya Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah mengalami kerugian apa-apa. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita nikmati, semua bersumber dari Dia. Jadi kita tidak akan pernah merasa rugi untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam diri kita. Kalau kita tidak menyadari semua dari Tuhan, maka kita akan ragu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam hal memberi, dalam hal mengembalikan persepuluhan, dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa biarlah jam pertama dalam hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Maka jam selanjutnya Tuhan akan mengatur hidupmu. Dalam hal mematikan keinginan daging. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita berpuasa. Kita menahan segala sesuatu keinginan daging kita. Ingat, makanan adalah godaan pertama di manusia pertama. Dan makanan adalah godaan pertama yang dialami oleh Yesus. Oleh sebab itu betapa seriusnya hal ini. Jadi saat ini Bapak Ibu, saudara sudah mendengar semuanya kebenaran firman Tuhan ini. Saya menantang saudara untuk melakukannya, karena semuanya tidak akan pernah merugikan saudara. Justru saudara akan mengalami berkat, pembelaan Tuhan, jamahan Tuhan, dan banyak hal yang akan saudara nikmati. Kemurahan, kebaikan Tuhan akan melimpah seumur hidupmu. Amin. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara dan Tuhan yang melanjutkannya. Hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan terus menuntun umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan bawalah kasih, damai sejahtera, sukacita, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama